Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Kuripansari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sekaligus peserta PPG Daljab LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya di sini akan melakukan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Masih semangat? Sebelum kita pelajaran, kita baca dulu surat Al-Fil sama-sama ya. Ayo. Tepuk semangat. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa dulu sama-sama ya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi-islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Harus fokus ya, ya. Oke, ada yang gak masuk hari ini? Siapa? Kemana? Sakit? Oke. Untuk materi kali ini adalah lihat wilayah ya. Sebentar. Oke. Ya, sini semua ya, fokus. Untuk pembelajaran kali ini adalah ini tentang materi pokoknya. Aku suka belajar sejarah Islam. Ya, ini pokok materinya. Sampai pembelajarannya ini apa sih tujuannya? Apa sih capaiannya setelah kamu mempelajari materi ini nanti? Ini peserta didik mampu menganalisis peristiwa penting dalam sejarah Islam dan membangun dengan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, keberanian, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar melalui ayat video ini. Jadi supaya sampai nanti tahu peristiwa-peristiwa penting pada waktu sejarah Islam ketika ada di Mekah. Ya, ini. Dan siapa saja sih tokoh-tokoh yang memperjuangkan, yang menyebarkan Islam pada waktu ada di Mekah. Ini saya uraikan nanti di sini. Ini capaiannya tadi. Ya, fokus di depan.
Ini untuk kompetensi awal. Kompetensi awal supaya kalian pahami dulu ini sebelum menginjak ke materi ya. Mengetahui kisah singkat tentang Nabi Muhammad seperti kelahiran, masa kecil dan remajanya dan sebagai rasul ini. Jadi materi ini nanti mengetahui sejarah kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada yang tahu kapan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad baru dilahirkan. Nah, mengupas ini tadi supaya nanti sampean tahu sejarahnya. Yang kedua, memahami bahwa sejarah Islam adalah cerita tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam ini. Supaya sampai ini tahu bagaimana sih penyebarannya agama Islam mulai Kanjeng Nabi dilahirkan sampai sekarang ini. Ada sejarahnya, ada peristiwa-peristiwa penting yang terkandung di dalam perjuangan dalam menyebarkan agama Islam. Supaya tahu saja. Untuk yang ketiga, mengenal tempat-tempat penting seperti Mekah, Madinah, serta hubungannya dengan perkembangan Islam ini loh. Nah, ini nanti yang akan dibahas ya, tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat penting yang ada di Mekah dan Madinah yang hubungannya dengan perkembangan Islam. Ada yang pernah ke Ka'bah? Nggak pernah? Mudah-mudahan bisa ibadah haji semuanya. Amin ya. Membahas Mekah, awal mulanya Mekah, peristiwa apa saja nanti dijelaskan. Kemudian ada Masjid Nabawi yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah. Yang keempat, memahami nilai-nilai Islam yang diajarkan Nabi Muhammad seperti kejujuran, kasih sayang, kesabaran. Ini loh yang penting ya, supaya kita itu bisa meneladani, bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad seperti kejujuran. Penting. Karena apa? Nabi Muhammad ini mendapat julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya karena sangat jujur dalam berbicara. Betul nggak? Apalagi sama orang tua nggak boleh, sama guru nggak boleh. Harus berbicara yang jujur. Kemudian sabar. Ya harus sabar. Oh biasa sampai ini dikarai kancane, dilokno kancane, harus sabar, nggak boleh mangkel. Ya. Yang ketiga, kasih sayang. Nah, harus mempunyai kasih sayang, saling menjaga, saling menyayangi, nggak boleh saling bertemu. Ini kompetensi awal yang kita pelajari nanti. Untuk selanjutnya, ini yang lebih penting. Nah, ini yuk, tujuannya kita mempelajari. Peserta didik mampu mengidentifikasi sejarah awal perkembangan Islam seperti kisah Nabi Muhammad di masa awal dakwah Mekah Madinah melalui tayangan video ini. Ini yang kita harapkan tujuannya, supaya sampai ini memahami, mengerti sejarah perkembangan Islam mulai Kanjeng Nabi sampai sekarang ini. Saya yakin semuanya ini Islam ya. Ya. Tahu perkembangan sejarahnya agama Islam? Nggak tahu ya. Makanya ini tujuan
dapat menganalisis sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad, jujur, amanah, tabligh, amanah. Ini loh yang kita contoh nanti. Kita contoh, penting. Karena apa? Kanjeng Nabi ini manusia yang paling sempurna. Betul nggak? Betul. Dari apa? Segi akhlaknya, tingkah lakunya, orang yang sabar, jujur, dapat dipercaya. Makanya sampai sebagai umatnya harus mencontohnya. Betul nggak? Paham? Yang ketiga, peserta didik mampu menilai peristiwa sejarah ini, bisa mengerti, memahami peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi masa silam sampai belum lahir Kanjeng Nabi lahir. Jazirah Arab dan kisah Nabi Muhammad ini peta konsepnya. Yang kita bahas ada 3 sub. Yang pertama, adat bangsa Arab sebelum Islam. Yang kedua, kehidupan Nabi Muhammad masa kanak-kanak dan remaja. Yang ketiga, sholawat dan qasidah. Ini yang kita bahas. Nah, supaya sampai memahami ini, lihat di layar. Arab pra-Islam. Nah ini, jadi agama Islam ini agama baru. Di Arab dulu belum ada Islam. Ya, namanya dia Arab pra-Islam. Disebut Jazirah Arab karena wilayah tersebut dulu mayoritas. Jazirah Arab di dalam persimpangan benua Asia dan Afrika, tepatnya di barat daya. Cuacanya Arab kering sangat panas. Ini loh. Pada masa Arab, Jazirah Arab sebelum ada Islam di Arab, terkenal yang namanya zaman jahiliyah. Apa zaman jahiliyah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang tahu? Zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Soalnya berkenal Islam yang kuat, yang berkuasa. Ada yang mempunyai anak perempuan langsung dibunuh. Karena apa? Dulu sebelum Islam dilahirkan di sana, mempunyai anak perempuan itu malu. Kalau mempunyai anak laki-laki, bangga. Dulu sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan. Jadi banyak orang yang melakukan maksiat, minum keras, minum bir. Soalnya apa? Belum mengenal Islam. Nah, cuacanya di Arab itu sangat kering, tandus padang pasir, ya. Padang pasir, nggak kayak di Indonesia, banyak pepohonan, sejuk, ya. Kalau di Arab di sana kering, tandus, pasir, panas. Cuacanya ini ya. Dan di sana hanya pohon kurma yang mampu tumbuh dengan baik. Makanya di sana itu pohon kurma itu banyak karena tandus. Betul nggak? Tuh, ada yang pernah makan kurma? Nah, gimana rasanya? Enak ya. Unta, domba, kambing, dan keledai adalah hewan yang berkembang biak dengan cara dipelihara. Ini loh. Di Arab sana sebelum Islam, fokus ya, ayo ya. Unta, domba, kambing, dan keledai. Makanya di sana itu banyak onta. Tahu onta? Tahu ya? Ada punuknya, ya. Besar, ya, onta. Ada yang pernah naik onta? Pernah? Di mana? Oh, saya pernah tak? Di mana? Binatang, ya. Pokoknya jangan polis saja, jangan onta, bahaya. Ya. Ada. Oke. Kemudian domba. Jadi orang Arab pada waktu itu banyak mengembala domba. Nah, keledai. Tahu keledai? Keledai?
kecil. Kuda, tahu kuda? Nah, itu namanya keledai yang masih kecil. Ini bangsa Arab banyak yang menggantungkan hidupnya dari hewan ternak tersebut dan berdagang. Wong Arab pada waktu itu mengembalakan itu semuanya. Kemudian banyak yang berdagang, bodolan kain, kurma, macam-macam dijual di negara lain. Paham ya? Masih semangat? Terus semangat? Semangat dong ya. Yang kedua, ada kebiasaan bangsa Arab. Yuk, lampu IC orang Arab itu ada sini semua, bagus. Mereka membunuh anak perempuan mereka sendiri karena dianggap baik gitu. Jadi orang mempunyai anak perempuan, anak kecil melahirkan, dipateni, dibunuh. Kenapa? Malu punya anak perempuan. Dulu ya, belum Islam masuk, dipateni. Yang kedua, suka berselisih, berkelahi dan berperang. Ini kebiasaan orang Arab. Senengannya gelut, senengannya bermusuhan dengan kaum yang lain. Tak pernah akur. Itu bangsa Arab. Yang ketiga, menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri seperti patung dan berhala. Ini loh ya, yang kita bahas nanti. Jadi bangsa Arab sebelum itu, padahal patungnya digawe-gawe dewe, mari ngono disembah. Betul nggak? Betul. Salah apa tidak? Salah. Tuhan kok patungnya kan keliru. Betul? Patung masih ditabung, masih disimpan, itu bakalan balas. Dulu tersesat sebelum Islam masuk ke negara Arab. Kamu mendengar? Raja Abraham mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa kau mau dihancurkan sama Raja Abraham? Ada yang tahu? Angkat tangan. Raja Abraham ini iri dengan Ka'bah karena banyak orang Islam makanya Raja Abraham kendaraannya apa itu? Raja mau dihancurkan, tapi Ka'bah tidak bisa dihancurkan karena dilindungi oleh Allah perantara dengan burung ababil. Tahu ya? Akhirnya apa? Pasukan Raja Abraham ini kalah semua, meninggal semua. Burung ababil ini membawa apa? Dari neraka dilemparkan kepada semua pasukannya Raja Abraham. Akhirnya semua meninggal. Nah pada waktu inilah, ini Ka'bah mau dihancurkan tadi, Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 571 Masehi tepat dengan tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena bersama dengan pasukan bergajah yang mengatakan. Pada waktu peperangan kau yang mau, Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan. Istimewa ini. Siapa nama ibunya Kanjeng Nabi Muhammad? Siti Aminah. Ayahnya namanya siapa? Abdullah. Nanti ketahuan menjadi nabi. Ketika di tengah perjalanan, fokus ayat. Ketika di tengah perjalanan, Kanjeng Nabi dan para rombongan ini bertemu dengan pendeta dari orang Kristen. Siapa namanya? Ada yang tahu? Yaitu Buhairah. Iya, Buhairah ini pendetanya orang Kristen. Apa? Lalu anak-anak suami kami juga belajar kita ada sesuatu. Kali ini kita akan belajar
tentang sejarah Islam dan akhirnya saya menjadi inspirasi. Ini dengan sejarah kita mengenal Muhammad SAW dan kehidupan bangsa Arab pada masa lalu. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab hidup di wilayah Jazirah Arab yang sebagian besar berupa luar pasir. Suasana sangat panas dan kering, sehingga hanya beberapa tanaman seperti kurma. Mereka juga memiliki kebiasaan buruk seperti menyembah berhala, suka berperang, dan mengenal anak perempuan sebagai pada tahun 571 Masehi, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Tahun ini dikenal sebagai tahun gajah karena adanya seorang para bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ke Ka'bah. Allah mengirim Ka'bah dengan mengirim buru-buru yang membawa batu panas untuk mengusir mereka. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang jujur dan amanah. Ketika beliau berusia 6 tahun, ibunya Siti Aminah wafat dan beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu oleh pamannya Abu Thalib. Beliau bekerja keras dan membantu mengembala domba. Hingga pada usia 12 tahun, beliau ikut berdagang ke negeri Syam. Di sana, seorang pendeta bernama Buhairah melihat tanda-tanda bahaya. Dipahami, ini pesan moralnya ya, yang kita contoh. Dari kisah ini, kita belajar banyak hal. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik bagi kita semua. Beliau selalu jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Sikap-sikap baik ini membuat beliau dicintai oleh masyarakat Mekah, sehingga beliau diberi al-amin yang artinya dapat dipercaya. Ayo, kita juga bisa menjadi sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Pembahasan kerja peserta di KPD-nya ya. Setelah memahami tadi, sudah paham anak-anak? Tentang apa itu tadi? Sejarah Islam. Siapa nama ayahnya Kanjeng Nabi? Siapa nama ibunya? Nama kakeknya? Setelah memahami ini tadi, coba Pak Guru kasih pekerjaan, yaitu membuat poster tentang sejarah Islam ini tadi. Nanti saya bagi per kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Membuat poster tentang perkembangan atau tentang sejarah Islam yang kita pelajari ini. Paham anak-anak ya? Siapkan pensilnya, saya bagikan. Buat poster, oke? Wah, dikerjakan sekarang membuat poster. Sekarang dikerjakan ya. Dan sampai membuat poster tentang sejarah Islam yang kita pelajari tadi. Maju per kelompok, dipresentasikan atau dibacakan ke kelompok ini. Ditunjukkan kepada semua siswa. Paham ya? Oke, sekarang mulai mengerjakan.
Bagus. Sudah selesai semua? Oke, tepuk semangat. Salam Karakter. Oke, sudah selesai ya? Oke, sekarang coba kelompok satu ini semuanya maju ke depan, di bawah lukanya, ya, maju ke depan. Jangan. Sini. Baris. Coba kelompok satu ditunjukkan ke teman-temannya. Nah, posturnya bagus tidak? Bagus. Tepuk tangan dulu kelompok satu. Banyak tepuk tangan, ayo. Satu saja. Ulang lagi. Tepuk tangan dulu kelompok satu. Oke, sekarang coba Farid dibacakan itu. Nah, poster tentang apa itu? Yang keras. Ini tentang apa ini? Seorang pemimpin yang bijaksana mengajarkan ilmu agama. Tepuk tangan untuk Farid. Sekarang nanti Zira tentang apa itu? Nah, poster tentang apa ini? Menyembah oke, bagus. Tepuk tangan untuk Zira. Oke, untuk semua kelompok satu, bagus. Ditunjukkan semua posternya anak ke teman-temannya. Hadapkan ke kamera semua. Oke, bagus itu. Oke, tentang
posternya. Oke, bagus lagi. Nah, kita mulai untuk kelompok 3. Oke, gambar apa ini? Gambar apa? Poster apa ini? Orang yang bagus. Bagus. Yang berian untuk kelompok 3. Oke, boleh duduk. Jalan kali ini menyenangkan atau tidak? Semangat. Tentang apa itu tadi? Sejarah Islam. Tentang perkembangan Islam. Coba saya tanya, siapa nama raja yang akan menyerang Ka'bah tadi? Siapa nama raja yang mau menyerang Ka'bah tadi? Raja Abraham. Yang menyelamatkan Ka'bah tadi siapa? Allah melalui burung pinter. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan hari apa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun. Oke, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kalian ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.